Baiklah, selanjutnya artikel tentang pemecahan masalah informasi, pendekatan 6 besar keterampilan. Pendahuluan, konteks, literasi informasi dan teknologi. Literasi informasi dan teknologi jelas merupakan keterampilan dasar abad ke-21 yang baru ini secara luas diakui dan diterima untuk semua jenis pekerja, tingkat awal hingga eksekutif puncak. Misalnya AS, laporan Department of Labor Scans atau Secretary of Commission on Achieving Niraman Scale atau disingkat dengan SCANS, Report 1991, menyatakan bahwa kompetensi untuk semua karyawan level awal harus mencakup kemampuan untuk 1. Memperoleh dan menggunakan informasi, dan 2. Bekerja dengan berbagai teknologi. Ini adalah literasi informasi dan teknologi untuk semua. Kita perlu melakukan lompatan yang sama dalam pendidikan, dari keterampilan komputer menjadi keterampilan informasi. Pendidik dan masyarakat umum setuju bahwa semua siswa harus mahir menggunakan komputer atau melek komputer. Namun, sementara sekolah menghabiskan banyak uang untuk teknologi, tampaknya hanya ada pengertian yang kabur tentang apa sebenarnya arti literasi komputer. Dapatkah siswa yang mengoperasikan komputer dengan cukup baik untuk bermain game, mengirim email, atau menjelajahi web dianggap melek komputer? Akankah siswa yang menggunakan komputer di sekolah hanya untuk menjalankan tutorial atau sistem pembelajaran terintegrasi memiliki keterampilan yang diperlukan untuk bertahan hidup dalam masyarakat kita? Akankah kemampuan untuk melakukan pengolah kata dasar cukup untuk siswa yang memasuki tempat kerja atau pendidikan pasca sekolah menengah? Jelas tidak. Di banyak sekolah, guru dan siswa masih menggunakan komputer hanya sebagai kartu flash mahal, lembar kerja elektronik, atau mesin tik. Sisi produktivitas penggunaan komputer dalam kurikulum area konten umum diabaikan atau sangat terbelakang. Beralih dari mengajarkan keterampilan teknologi yang terisolasi ke pendekatan terintegrasi merupakan langkah penting yang membutuhkan banyak perencanaan dan upaya. Untungnya, kami memiliki model untuk melakukannya. Selama 25 tahun terakhir, para profesional media perpustakaan telah bekerja keras untuk beralih dan mengajar keterampilan perpustakaan yang terisolasi menjadi pengajar keterampilan informasi yang terintegrasi. Mereka menemukan bahwa keterampilan informasi dapat diintegrasikan sebagai efektif ketika keterampilan 1. Secara langsung berhubungan dengan kurikulum bidang isi dan tugas kelas, dan 2. diikat bersama dalam model proses informasi yang logis dan sistematis. Selanjutnya, pemecahan masalah informasi, The Big 6 Explained. The Big 6 adalah pendekatan yang dapat digunakan setiap kali orang dihadapkan pada masalah informasi atau dengan pengambilan keputusan yang didasarkan pada informasi. Mahasiswa K12 hingga pendidikan tinggi menghadapi banyak masalah informasi yang berkaitan dengan tugas mata kuliah. Namun Big 6 juga berlaku untuk kehidupan pribadi mereka. Keterampilan Big 6 terdiri dari serangkaian keterampilan informasi dan teknologi yang terpadu. Secara bersama-sama, keterampilan ini membentuk suatu proses. Proses ini mencakup 6 tahap dari definisi tugas hingga evaluasi. Melalui Big 6, orang belajar bagaimana mengenali kebutuhan informasi mereka dan bagaimana maju melalui serangkaian tahapan untuk memecahkan masalah informasi secara efektif dan efisien. Banyak model pemecahan masalah menyediakan serangkaian aktivitas khusus atau garis besar keterampilan yang terisolasi. Model-model ini dapat mendorong strategi lockstep yang memaksa untuk metode khusus untuk pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Seperti yang lainnya, pendekatan Big 6 sistematis, namun berbeda dengan signifikan. Keterampilan Big 6 menyediakan seperangkat keterampilan logis berbasis luas yang dapat digunakan sebagai struktur untuk mengembangkan kurikulum atau kerangka kerja untuk seperangkat keterampilan pemecahan masalah yang berbeda. Keterampilan dasar ini memberi siswa seperangkat keterampilan yang kuat untuk melakukan era informasi. Big 6 telah digunakan dengan siswa dan guru di semua mata pelajaran dan di semua tingkat kelas dan dalam berbagai situasi kerja. Di sekolah, siswa harus menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah di setiap kelas, di setiap mata pelajaran, dan di setiap kelas. Setiap kali, untuk menjadi sukses, siswa perlu mencari tahu apa yang harus mereka lakukan, dan kemudian mengumpulkan dan bekerja dengan beberapa informasi untuk akhirnya menghasilkan suatu, bahkan jika itu adalah jawaban singkat pada kuis, dan memastikan tidak apa-apa sebelum memutarnya. Itulah inti dari Big 6. Setiap orang melalui proses umum yang sama, tetapi seringkali tidak dalam urutan yang sama saat memecahkan masalah atau menyelesaikan tugas. Siswa sekolah dasar dihadapkan dengan masalah informasi setiap hari seperti siswa sekolah menengah dan mahasiswa. Bahkan anak-anak yang sangat muda melalui berbagai tahapan
Big 6 saat menyelesaikan tugas dan tugas. Seiring bertambahnya usia siswa, refleksi dan pertanyaan pada setiap tahap mungkin menjadi lebih kompleks, tetapi keseluruhan prosesnya sama. Orang dewasa juga dihadapkan pada masalah informasi dan situasi kerja dan kehidupan pribadi mereka. Big 6 mudah beradaptasi dan fleksibel. Itu dapat diterapkan pada situasi informasi apapun. Pendekatan Big 6 dapat digunakan setiap kali siswa berada dalam situasi akademis atau pribadi yang membutuhkan informasi untuk memecahkan masalah, pengambilan keputusan, atau menyelesaikan suatu tugas. Model ini dapat ditransfer ke sekolah, pribadi, dan aplikasi kerja, serta semua area konten. Salah satu perbedaan utama antara pendekatan keterampilan Big 6 dan model keterampilan informasi lainnya adalah penerapannya yang luas. Selain proyek sekolah, laporan, makalah, penelitian, dan tugas, Big 6 juga berlaku untuk masalah, kebutuhan, dan situasi informasi sehari-hari. Contohnya seperti memutuskan acara TV, apa yang akan ditonton, atau film untuk dihadiri pada Sabtu malam. Memilih hadiah ulang tahun untuk diberikan ke seseorang, membuat keputusan pasar saham atau investasi, atau mempertimbangkan pilihan pekerjaan atau karir. Kesimpulan, meskipun pendekatan keterampilan Big 6 untuk instruksi pemecahan masalah informasi secara khusus dalam konteks pendidikan Amerika, fleksibilitas Big 6 membuatnya sangat mudah beradaptasi dengan berbagai sistem dan pendekatan pendidikan selama beberapa tahun terakhir. Big 6 telah diterjemahkan ke dalam sejumlah bahasa. Terlepas dari situasinya, keterampilan pemecahan masalah informasi akan mempengaruhi hasil total pendidikan. Kami, sebagai pendidik, perlu memahami tren ini dan mempercepat proses pengintegrasian pengajaran keterampilan informasi ke dalam sistem pendidikan dan kurikulum di berbagai negara. Berikut ini adalah beberapa saran yang ingin kami sampaikan terkait dengan penerapan Big 6 untuk meningkatkan literasi informasi di negara manapun. Pertama-tama, dengan memeriksa model Big 6, guru dapat melihat berbagai keterampilan yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi sejumlah besar informasi dan lingkungan sosial dan politik yang semakin kompleks. Menjadi jelas bahwa model pembelajaran dan pengajaran tradisional dari buku teks dan latihan berulang hanya kontribusi pada dua dari keterampilan Big 6, penggunaan informasi dan sintesis. Apa yang siswa tidak pelajari dalam model ini adalah dalam menghadapi situasi masalah sendiri, bagaimana menganalisis situasi dan menentukan tugas yang diperlukan untuk memecahkan masalah, strategi informasi apa yang cocok, bagaimana menemukan dan mengakses informasi penting, dan bagaimana mengevaluasi hasil tugas. Saat ini kami menetapkan tujuan untuk mendidik siswa menjadi pemikir kritis dan mandiri yang akan mampu memimpin, menciptakan, dan sukses. Model pembelajaran pasif, pembelajaran linear tidak lagi memadai, dan kami membutuhkan kerangka kerja yang lebih baik untuk membantu siswa dalam mencapai tujuan ini. The Big 6 Skill menghadirkan kerangka kerja yang berharga dan berguna. Kedua, spektrum Big 6 menghadapkan guru pada sejumlah keterampilan yang mungkin berada di luar bidang keahlian mereka, yaitu strategi pencairan informasi dan implementasi strategi. Ketika sumber informasi berlipat ganda dan beragam dengan kecepatan yang sedemikian cepat, pencairan informasi menjadi semakin kompleks dan bermasalah. Internet, misalnya, dapat menjadi alat pengajaran berharga yang menyediakan banyak informasi bagi guru dan siswa. Namun dalam kondisi saat ini, sangat sulit untuk mengikuti perkembangan internet karena kurangnya standar dan organisasi. Pustakawan sebagai profesional informasi terlatih untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menguasai dunia informasi yang luar biasa ini. Dalam menyadari pentingnya pustakawan, diharapkan para guru di semua tingkatan akan bekerja lebih dekat dengan pustakawan. Memiliki keahlian pustakawan melengkapi keahlian mereka dalam perencanaan dan implementasi kurikulum. Terakhir, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, kemampuan beradaptasi dan fleksibilitas Big 6 membuatnya mudah diterapkan secara luas. Tidak hanya untuk pembelajaran di kelas, tapi juga untuk situasi masalah sehari-hari. Guru harus menekankan relevansi ini dalam kurikulum dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk menerapkan Big 6 dalam memecahkan masalah sehari-hari. Pada gilirannya, siswa akan mampu menghubungkan pendidikan formal dengan kehidupan sehari-hari. Pendidikan semacam ini jelas lebih bermakna dan lebih bermanfaat daripada jenis pendidikan yang terpisah dari kenyataan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan tentang empowering, memberdayakan dalam praktik program literasi informasi untuk hukum mahasiswa ditinjau kembali. Sebelumnya, pengantarnya, di Sri Lanka, perbedaan yang lebar dalam fasilitas pendidikan dan keterpaparan dalam perpustakaan dan sumber informasi ada di seluruh negeri. Siswa dengan eksposur dan pengalaman yang berbeda ini harus belajar pada kesamaan ketika mereka masuk universitas.
Dan karena pengalaman belajar mereka sebelumnya, terdapat variasi dalam beradaptasi dengan lingkungan pendidikan tinggi, terutama di antara anak-anak pedesaan itu. Tujuan literatur SIS Sri Lanka mengungkapkan bahwa tulisan literasi informasi telah muncul dari tahun 2002 dan seterusnya, dan representasi tematik dari karya-karya ini terbatas pada 3 bagian, dan membuat beberapa rekomendasi untuk promosi konsep, di antaranya pustakawan dan dalam konteks nasional. Jayatissa berkomentar bahwa inisiatif literasi informasi pertama di Sri Lanka dapat ditelusuri kembali ke lokal karya internasional yang dilakukan oleh Institut Nasional Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau NILIS dengan dukungan IFLA atau ALP pada tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merefleksikan proses pengembangan program literasi informasi bagi mahasiswa hukum. Yang kedua, untuk meninjau kembali teori pendidikan yang mendukung desain dan pengiriman program, dan mengidentifikasi faktor-faktor penting yang membuat penyampaian dan implementasi program literasi informasi berhasil. Pelaksanaan program. Program dimulai dengan sesi bersama untuk semua mahasiswa dengan kuliah 1 jam yang sangat komprehensif tentang bagaimana menulis tugas yang berhasil di Fakultas Hukum yang disampaikan oleh Dewan Fakultas dan salinan presentasi. PowerPoint dibagikan kepada para mahasiswa. Setelah sesi ini, tes awal dalam bahasa Sinhala dan Inggris untuk memenuhi kebutuhan bahasa masing-masing siswa. Diberikan kepada semua yang hadir, 85% dari 250 siswa. Tes tersebut berisi 30 pertanyaan terbuka terkait modul yang akan ditawarkan. Pertanyaan terbuka digunakan sebagai pengganti pertanyaan pilihan ganda untuk mendapatkan penilaian yang realistis dan pengetahuan mereka, bukan pengetahuan yang meningkat yang diekspresikan melalui tebakan. Evaluasi program. Ada 2 jenis evaluasi. Yang pertama, mengevaluasi keefektifan program dalam meningkatkan pengetahuan siswa, dan yang kedua, evaluasi keefektifan pelaksanaan dan penyampaian program. Keefektifan program terhadap pengetahuan siswa diukur dengan membandingkan nilai yang diperoleh siswa untuk pre dan post test. Post test diberikan kepada 129 yang menghadiri sesi evaluasi umum tetapi hanya skrip. Mereka yang menghadiri prates dan setidaknya 2 hari program dipertimbangkan atau 34% dari total dalam menghitung rata-rata. Awalnya direncanakan akan ada post test untuk setiap kelompok setelah mereka menyelesaikan program. Tetapi ini harus diubah karena kehadiran kelompok pertama buruk. Terungkap bahwa pada hari Rabu, hari yang dialokasikan untuk evaluasi, para mahasiswa tidak ada kelas lain, tetapi hanya evaluasi pada sore hari. Oleh karena itu mereka harus datang ke universitas hanya untuk evaluasi. Karena banyak yang melakukan perjalanan dari kejauhan. Hal ini menjadi penghalang untuk menghadiri penulis berdiskusi dengan fakultas dan memutuskan untuk mengadakan sesi bersama untuk semua. Evaluasi efektivitas pelaksanaan dan penyampaian program dilakukan dengan menggunakan formulir evaluasi yang menilai 7 aspek. Kehadiran, alokasi waktu untuk sesi, metode penyampaian, kursus, isi kursus, lingkungan fisik yang disediakan untuk program, hal-hal terbaik dari kursus yang mereka rasakan, dan rekomendasi untuk semua untuk program masa depan. Untuk item kecuali kehadiran siswa, diminta untuk menandai preferensi mereka dalam rangkaian 5 pilihan yang bervariasi dari sangat setuju hingga sangat tidak setuju. Refleksi. Ketika seluruh proses direfleksikan, banyak fakta positif maupun negatif yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program IL dapat diidentifikasi. Administrator akademik fakultas menyadari nilai dan perlunya program IL dan memperluas dukungan mereka dalam melaksanakan program. Penunjukan seorang koordinator fakultas membuat implementasi menjadi nyaman. Keberadaan 2 guru dan setiap kelompok sebagai pengamat juga memungkinkan penguatan kolaborasi fakultas perpustakaan dan agar fakultas mengapresiasi kontribusi perpustakaan dalam meningkatkan kualitas pendidikan sarjana. Dedikasi para staf perpustakaan, baik profesional maupun para profesional, merupakan kekuatan yang luar biasa. Antusiasme yang luar biasa dari mengubah beberapa koleksi perpustakaan menjadi ruang belajar mengajar, sementara untuk menyampaikan ceramah dan demonstrasi. Faktor lain yang mempengaruhi absensi siswa adalah tidak adanya penilaian sumatif dari pengetahuan yang diperoleh. Hal ini diperkuat dengan komentar siswa bahwa mereka tidak hadir karena ada pekerjaan lain. Terbukti dalam literatur. Paling siswa sangat dipengaruhi oleh sistem penilaian. Mereka mempelajari topik-topik tersebut dan mempraktikkan keterampilan tersebut yang menurut mereka paling mungkin untuk dinilai. Mereka mengklaim bahwa siswa mengerahkan
sebagian besar upaya mereka ke dalam aspek kursus mereka yang dinilai. Pilihan yang dibuat tentang penilaian akan sangat menentukan apa yang dipelajari siswa. Tidak mampu menawarkan program pada tahun 2011 menarik perhatian kontribusi para champion untuk mensukseskan program IL. Menekankan peran pustakawan sebagai juara IL dalam pengembangan, implementasi, dan evaluasi kurikulum. Madison dan Menai 2010-29 juga telah menunjukkan bahwa juara IL harus ada titik kontak utama untuk membantu dalam pelatihan, untuk mendorong, menyemangati, dan mempromosikan, untuk memberi nasihat kepada tim proyek tentang masalah lokal, dan untuk berkontribusi untuk advokasi IL di seluruh negeri. Oleh karena itu, kehadiran juara IL terbukti menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan program IL. Kesimpulan, program berdasarkan model empowering untuk tahun pertama sarjana di Fakultas Hukum di Sri Lanka. Dukungan staf fakultas, antusiasme staf perpustakaan, dan sarana-prasarana yang baik untuk menawarkan program diidentifikasi sebagai kekuatan dan peluang, sedangkan beberapa masalah sosial budaya lainnya diidentifikasi sebagai ancaman. Diketahui jika penjadwalan program dilakukan tanpa perhatian kebutuhan sosial siswa, mereka tidak akan mendapatkan manfaat penuh dari program tersebut. Juga terungkap bahwa harus ada semacam penilaian sumatif dan insentif untuk berpartisipasi daripada membiarkan kehadiran dan penyelesaian hanya pada cinta untuk pengetahuan dan keterampilan baru. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya Muhammad Al-Fitri akan melanjutkan yang ketiga, yaitu The SCONUL 7 Pillar of Information Literacy. SCONUL atau Standing Conference of National and University Library di Inggris mengembangkan model konseptual yang disebut 7 Pillar of Information Literacy yang diterbitkan pada tahun 1999 oleh kelompok kerja SCONUL. Model ini dipahami sebagai bentuk bangunan yang melingkar yang membentuk 3 dimensi, yang didirikan di atas landscape informasi yang terdiri dari dunia informasi seperti yang dirasakan individu pada saat itu. Sifat melingkar dari model ini menunjukkan bahwa menjadi sadar informasi bukanlah proses linear. Seseorang dapat berkembang dan dalam beberapa pilar secara bersamaan dan mandiri. Meskipun dalam prakteknya mereka saling terikat erat, setiap pilar dijelaskan lebih lanjut dengan serangkaian pernyataan yang berkaitan dengan seperangkat keterampilan, kompetensi, dan seperangkat pemahaman. Diharapkan ketika seseorang menjadi lebih sadar informasi, mereka akan menunjukkan lebih banyak atribut di setiap pilar dan bergerak menuju bagian atas pilar. Model inti mendeskripsikan serangkaian keterampilan umum dan pemahaman untuk komunitas pengguna yang berbeda yang disebut sebuah lensa, dapat dikembangkan yang menyoroti atribut yang berbeda, menambahkan pernyataan yang lebih kompleks atau lebih sederhana, dan menggunakan bahasa yang mudah dikenali oleh komunitas tertentu yang mewakilinya. Dengan cara ini, model tersebut diharapkan dapat digunakan secara fleksibel oleh individu dan guru yang dapat menyesuaikan dengan keadaan pribadi. Selanjutnya, 7 pilar dari informasi literasi yang dikembangkan oleh SCONUL. Pilar 1, merekognisi kebutuhan informasi, mengetahui apa yang telah diketahui, mengetahui apa yang tidak diketahui, dan mengidentifikasi kesenjangan antara yang diketahui dengan yang tidak diketahui. Pilar 2, membedakan cara mengatasi kesenjangan, mengetahui sumber informasi mana yang paling besar peluangnya memuaskan kebutuhan. Pilar 3, membangun strategi untuk menentukan lokasi informasi, contoh bagaimana mengembangkan dan memperbaiki strategi penelusuran yang efektif. Pilar 4, menentukan lokasi dan akses informasi, mengetahui bagaimana mengakses informasi dan memeriksa alat untuk akses dan temu balik informasi. Pilar 5, membandingkan dan mengevaluasi, mengetahui bagaimana mengakses relevansi dan kualitas informasi yang ditemukan. Pilar 6, mengorganisasi, menerapkan dan mengkomunikasikan, mengetahui bagaimana merangkaikan informasi baru dengan informasi lama, mengambil tindakan atau membuat keputusan, dan akhirnya bagaimana berbagi hasil temuan informasi tersebut dengan orang lain.
Pilar 7, sintetis dan menciptakan, mengetahui bagaimana mengasimilasikan informasi dari berbagai jenis sumber untuk keperluan menciptakan pengetahuan baru. Keterampilan dasar literasi informasi, pilar 1-4, merupakan dasar bagi semua isu dan topik. Dapat diajarkan pada semua tingkat pendidikan. Keterampilan tersebut juga diperkuat dan diperkaya melalui penggunaan berkala serta pembelajaran sepanjang hayat, umumnya melalui program dan sumber yang disediakan oleh perpustakaan. Untuk mencapai pilar 5-7, tantangan yang dihadapi lebih besar karena keanekaragaman orang. Terima kasih. Selanjutnya adalah Bruce 7 Phase of Information Literacy. Bruce menggunakan pendekatan informasi terhadap literasi informasi. Ada 3 strategi yang diusulkannya, yaitu 1. Ancaman perilaku atau behaviorist approach, menyatakan untuk dapat digambarkan sebagai melek informasi. 2. Ancaman constructive approach, tekanan pada pembelajar dalam mengkonstruksi gambaran domainnya. 3. Ancaman relasional, dimulai dengan menggambarkan fenomena dalam bahasa dari yang telah dialami seseorang. Adapun 7 wajah literasi informasi digambarkan sebagai berikut. 1. Konsepsi teknologi informasi atau literasi informasi dilihat sebagai penggunaan teknologi informasi untuk keperluan temu balik informasi serta komunikasi. Kategori 2. Konsepsi sumber ke informasi atau literasi informasi dilihat sebagai menemukan informasi yang berada di sumber informasi. Kategori 3. Konsepsi proses informasi. Literasi informasi dilihat sebagai melaksanakan sebuah proses. 4. Kategori 4. Konsepsi pengendalian informasi. Literasi informasi dilihat sebagai pengendalian informasi. 5. Kategori konsepsi konstruksi pengetahuan. Literasi informasi dilihat sebagai pembuatan basis pengetahuan pribadi pada bidang baru yang diminatinya. 6. Konsepsi perluasan pengetahuan. Literasi informasi dilihat sebagai berkarya dengan pengetahuan dan perspektif pribadi yang dipakai sedemikian rupa sehingga mencapai wawasan baru. Yang terakhir, konsepsi kearifan. Literasi informasi dilihat sebagai menggunakan informasi secara bijak bagi kemudaratan orang lain. Sekian, terima kasih.